Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467051025. Di video ini saya akan mengerjakan tugas pada minggu ke-6, yaitu pertemuan setelah UTS pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Untuk minggu ke-6 sendiri, materinya aturan produksi dari tata bahasa RG, CFG, CSG, dan UG. Sebelumnya setelah dapatkan materi dari EA, yaitu materi aturan produksi dalam tata bahasa atau grammar. Pengertian tata bahasa, grammar dalam teori bahasa dan otomata, grammar atau G adalah sistem aturan untuk membentuk kalimat atau string dalam suatu bahasa. Grammar dinotasikan sebagai G atau G, yaitu grammar itu sendiri, lalu ada V, yaitu himpunan variabel non-terminal, selanjutnya ada sigma, himpunan simbol terminal, lalu R, yaitu himpunan aturan produksi atau production rules, dan S, yaitu simbol awal, atau start symbol. Selanjutnya ada bentuk umum aturan produksi. Setiap aturan produksi ditulis dalam bentuk alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah string yang berisi minimal satu variabel non-terminal, lalu beta adalah string dari terminal yang D itu non-terminal atau terminal. Ya, ini contohnya yaitu S menghasilkan A yang kecil dan A yang besar, lalu ini A yang besar ini di sebelah kiri menghasilkan B kecil, maka bahasa yang dihasilkan adalah A dan B dalam kurung awal. Selanjutnya, 4 jenis grammar menurut hierarki Chomsky. Jenis grammar itu tipe 3, ada RG atau nama lengkapnya regular grammar, yaitu ini ada bentuk produksi umum, yaitu A menghasilkan A kecil dan B besar, atau A menghasilkan A kecil. Mesin yang setara yaitu setara dengan RG ini ada FA atau finite automata. Contohnya ini S menghasilkan A kecil dan A besar. Lalu A besar menghasilkan B kecil. Tipe 2 yaitu CFG, yaitu nama lengkapnya Context Free Grammar. Ini bentuk produksi umum yaitu A yang besar menghasilkan beta yang mesin setara dengan tipe 2 ini atau CFG ini pushdown automata atau PDA. PDA dia contohnya S menghasilkan A kecil S besar lalu B kecil. Ini ada epsilon. Selanjutnya untuk jenis grammar yang ketiga ada tipe 1 atau CSG, yaitu nama lengkap Context Sensitive Grammar dengan bentuk umumnya ini nih. Alfa dan beta, alfa dan A besar lalu beta menghasilkan alfa, gamma, beta dengan ini mesin yang setaranya itu yaitu gamma. Dia contohnya ini lebih dari sama dengan 1. Maksud dari ini tuh bisa dibaca artinya non-terminal. Non-terminal A ini diganti dengan gamma di tengah string. Itu menghasilkan atau mengganti gamma di tengah string. Lalu jenis gamma yaitu tipe 0 atau UG. Nama lengkapnya Unrestricted Grammar. Untuk umumnya itu alpha menghasilkan beta, mesin yang setara Turing Machine atau TM. Lalu contohnya A besar B besar menghasilkan B besar A besar. Ini ada penjelasan detail tiap grammar. Regular grammar atau RG tipe 3, bentuk produksi paling sederhana. Hanya memiliki satu variabel di sisi kiri dan sisi kanan bisa berupa terminal aja. Atau terminal diikuti satu variabel, bentuknya nih. Satu variabel di sisi kiri kan, satu variabel di sisi kiri juga. Lalu di sisi kanan bisa berupa terminal aja atau terminal diikuti satu variabel. Ini terminal aja atau tadi katanya terminal diikuti satu variabel. Dikenali oleh finite state automata atau FSA. Ini contohnya sama aja. Di sebelah kiri itu satu variabel, lalu di sebelah kanannya itu bisa berupa terminal aja atau diikuti satu variabel. Ini terminal aja. Ini yang diikuti satu variabel dan satu terminal. Bahasa yang dihasilkan A dan B dalam kurung awal. Lalu ini contoh konteks free grammar CFG tipe 2, yaitu ciri-cirinya sisi kiri hanya boleh satu variabel, sisi kanan bebas, boleh kombinasi terminal dan terminal, dan non-terminal. Ini bentuknya.
dikenali oleh pushdown automata atau PDA. Nah, ini juga contohnya ya. Ini apa namanya satu variabel, jika hanya boleh satu variabel, ini menghasilkan variabel bebas kombinasi terminal dan non terminal. Lalu ada epsilon. Ini menghasilkan apa ini? A pangkat N, B pangkat N, yang dimana N-nya lebih dari 0. Lalu ada CSG tipe 1, sisi kiri boleh berisi konteks, bukan hanya satu variabel, ini ada banyak ya. Lalu syaratnya beta lebih dari sama dengan panjang alpha, tidak boleh memperpendek string. Dia tuh lebih besar sama dengan, nah ini contohnya lebih besar sama dengan, dikenali oleh LBA atau Linear Bounded Automata. Ini contohnya yang lain ya. Ini harus sama besar. Simbol di sekitar konteks mempengaruhi hasil. Lalu yang terakhir ada UG tipe 0, tidak ada batasan bentuk aturan. Lalu paling kuat dan umum dikenali oleh Turing Machine atau TM. Hmm, nih contohnya ya, dia jadi cuman dapat menukar posisi simbol bebas. Ini kayaknya lebih paling sederhana dan lebih paling mudah dimengerti. Selanjutnya ini kita ke contoh soal. Saya telah membuat soal yang telah saya dapatkan dari AI juga sebelumnya. Manakah dari aturan produksi berikut yang termasuk konteks free grammar atau CFG? CFG ini tipe berapa tadi? Hmm, CFG tipe 2 ya. Hmm, Untuk pilihannya itu yang pertama nih kita bahas sisi kiri hanya satu variabel. Ini kan A. Lalu sisi kanannya itu terminal A dan variabel B. Ini tuh masuk ke regular grammar karena tipe 3 karena masih dalam bentuk linear kanan. Jadi ini salah ya, ini bukan CFG. Selanjutnya untuk opsi yang kedua, sisi kiri dua simbol, yaitu terminal A dan variabel A. Artinya hasil produksi bergantung pada konteks di kiri A. Ini termasuk konteks sensitive grammar CSG karena ada konteks di sisi kiri. Nah, kita kan carinya CFG ya, bukan CSG. Jadi ini juga opsi yang salah. Selanjutnya ada, ini tadi yang paling mudah ya, AB. Menghasilkan BA, ini UG. Ini UG nih. Sisi kiri dua variabel, tidak ada batasan bentuk, boleh bebas menukar. Ini contoh UG. Dan selanjutnya opsi terakhir nih, di sisi kiri hanya satu variabel. Sisi kanan kombinasi terminal dan non-terminal. Bentuk ini nih CFG. Kalau misalnya kita lihat nih, mana CFG, CFG. Nah nih, nah ini dia. Jadi si kanannya itu boleh kombinasi terminal dan non-terminal. Jadi yang pilihan opsi yang benar itu yang ini ya. Oke, gimana ya nandainnya saya lupa. Nanti kita taruh kunci jawabannya di sini. 1 poin. Oke, sekian video pada tugas pertemuan 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.